Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, jamaah salat subuh, kayaknya ketularan ini, bisa nular ya. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, bersyukur kita pada pagi hari ini Allah SWT telah bangunkan kita kembali dari tidur kita, dari maut kecil kita, yaitu tidur ya, sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat subuh di masjid secara berjamaah. Nabi SAW bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ternyata ya, ini analisa para ulama, ada analisa ulama, kenapa salat subuh, sunat salat subuh itu nilainya lebih baik dari dunia segala isinya? Karena memang untuk bangun subuh itu berat ya, makanya pahalanya berat. Sampai Nabi mengatakan, ya, salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu ya pahala yang Allah sediakan pada salat subuh dan salat isya itu, maka pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ya, sunnah Nabi mari terus kita pelajari, karena sunnah Nabi itu banyak, tidak kurang dari 16.000. Jangan kita mengamalkan, jangan kenal saja 16.000 itu semua belum. Maka jika kita menjumpai ada orang yang mengamalkan satu amalan yang kita belum populer mengamalkannya, belum tentu itu macam-macam. Bisa jadi karena kita bayi yang belum tahu. Nengok orang ada yang bercela, jangan langsung timbul di benak kita aliran apa dia bapak ini. Jangan cepatnya. Bisa jadi setelah kita pelajari, oh ternyata memang celah itu sunnah Nabi, kita baik yang belum tahu. Ya, jangan cepat-cepat, karena jumlah sunnah itu banyak. Dan sunnah itu ada yang sifatnya memang pilihan, dan memang banyak pilihan. Ya, baik itu pilihannya dari Rasulullah sendiri yang menyabdakan, maupun pilihan itu setelah terjadi khilaf di kalangan ulama. Ternyata khilafiyah itu jamaah bukan hanya sekedar pendapat. Dari sumbernya nian kadang terjadi khilaf. Contoh hadis. Satu hadis itu ada ulama A mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Kemudian ada ulama B menilainya sahih. Dari sini saja sudah terjadi khilaf di kalangan ulama. Tapi ya, yang bisa menilai sahih dan dhaif itu bukan cak-cak kita kok. Ya, adonan ulamanya, ulama hadis. Nah, itu. Apalagi sudah
tafsiran ya, sudah konteks. Satu hadis bisa dipahami oleh ulama itu dengan beragam, tidak satu pemahaman gitu. Dari sumbernya saja sudah bisa terjadi khilaf. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, pagi ini sesuai dengan judul pengajian kita ini, mengaji kitab. Kita ini mengaji kitab. Saya bawa kitab merah karena kalau bawa kitab kuning laju belajar bahasa Arab bawa langsung. Jadi saya langsung aja bawa kitab merahnya karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Fikih Sunnah. Kita perlu juga kenal nih kitab Fikih Sunnah ini, yaitu tulisan yang disusun oleh Syekh Sabiq rahimahullah. Beliau sudah dipanggil oleh Allah SWT. Ya, belum lama, belum sampai 10 tahun dia kembali menghadap Allah. Dan ini kitab ini populer dipelajari di berbagai perguruan tinggi, salah satunya IAIN ya, pesantren-pesantren juga Fikih Sunnah ini. Dan banyak orang berpendapat Fikih Sunnah atau Syekh Sabiq ini memang kecenderungannya ke mazhab Syafi'i. Kecenderungannya ke mazhab Syafi'i. Tapi beliau ini cukup adil dalam kitabnya. Walaupun kecenderungannya ke mazhab Syafi'i, tapi dia tetap tampilkan dalam kitabnya ini kalau ada pandangan-pandangan dari mazhab yang lain. Jadi agak luas jadinya kan, agak luas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tadi saya bacakan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi kepadaku. Ya. Jadi kalau orang mengabdi itu ya, diantara mengabdi itu ya berdoa, beribadah, sholat, berdoa itu ibadah mahdhah. Nah, kalau yang tidak langsung kepada Allah itu ghairu mahdhah. Kalau ada jamaah kita di sini tadi berdoa, itu masuk mahdhah. Mahdhah. Dosa cepat-cepat kita usir. Saya pas nengok bapak tadi berdoa di sini, rasa-rasa kita lah ndak nyuruhnya keluar tuh, teringat di raudhah dulu. Di raudhah kalau kita haji atau umroh itu macam itu askarnya. Kadang kita lah berdoa tuh diusir kawan. Lamunian doa kan. Tanyalah ke bapak ibu kita yang sudah berangkat umroh. Di raudhah tuh tidak bisa lama-lama. Ya, dapat 5 menit tuh lari yang nian rasanya tuh. Karena giliran antrinya aja lanang tuh 5 lapis ya dah ya. 5 lapis antrinya bapak ibu bagi yang belum berangkat. Bayangannya raudhah itu. Karena Nabi janjikan raudhah itu memang taman dari taman-taman surga. Taman dari taman-taman surga. Tapi kalau Ustadz Khalid Basalamah dia memahami raudhah itu seluruh Masjid Nabawi itu adalah raudhah. Karena kenapa Nabi katakan antara mimbar dan rumahku raudhah? Karena ketika Nabi menyabdakan itu, memang masjid itu baru batas itu antara mimbarnya dan rumahnya. Ketika terjadi peluasan Masjid Nabawi, maka seluruh Masjid Nabawi itu adalah raudhah. Itu menurut pendapatnya Ustaz Khalid Basalamah dan juga didukung oleh ulama-ulama Saudi lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekilas tentang kitab Fikih Sunnah ya. Saya akan sampaikan mengenai Fikih Sunnah ini di jilid 2 tentang solat-solat sunnah. Kita mengenal pagi ini tentang solat-solat sunat atau solat-solat tatawu. Tatawu itu artinya tambahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan solat sunat itu untuk menambal kekurangan solat wajib kita, solat fardu kita. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Yaqulu rabbunal malaikah wa huwa a'lamu unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kanat anqasa intaqasa minha syai'an qala unzur hal li 'abdi min tatawwu. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu 'ala dzalik. Rawahu Abu Dawud. Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab itu ditimbang, dinilai ya oleh Allah SWT pada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan ia adalah zat yang Maha tahu, periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Ya. Nah, periksalah. Kalau terdapat cukup, catatlah cukup. Tapi kalau kurang, kata Allah, periksa lagi. Apakah ada solat sunatnya? Lalu Allah berfirman, cukupkanlah kekurangan solat fardu hambaku itu dengan solat sunatnya. Selanjutnya diperhitungkanlah amal perbuatan itu menurut cara yang demikian. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Umamah diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adzinallah," saya bacakan terjemahannya sajalah untuk mempersingkat. Allah tidak memperlihatkan suatu amal perbuatan hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat salat sunat yang dikerjakannya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu ditaburkan di atas kepala seorang hamba itu selama ia dalam keadaan salat. Jadi selama kita sholat itu Allah taburkan rahmat dari atas kepala kita untuk kita. Ya. Fadilah sholat sunat ya. Kemudian ini dari Imam Malik. Imam Malik berkata dalam kitab Al-Muwatta, aku menerima berita bahwa Nabi SAW bersabda, tetaplah engkau sekalian beristiqomah dan tidak dapat engkau sekalian menghitung kebaikan istiqomah itu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan itu ialah salat dan tidak dapat menjaga wudunya kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi orang yang bisa menjaga wudunya itu merupakan ciri dari orang yang beriman. Maka kita jaga wudu kita. Tapi nggak mungkin seseorang bisa menjaga wudhu kecuali ya, mengikut sholatnya kan. Nggak mungkin orang cuma jaga wudhu aja nggak pernah sholat sunat, nggak mungkin juga. Maksud Rasulullah itu dengan kita menjaga wudhu itu pasti ya sholat sunatnya ngikut ya. Kemudian dari Imam Muslim meriwayatkan dari Rabi'ah bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, mintalah kepadaku. Ya, mintalah kepadaku. Jawabku, ya kata Rabi'ah bin Malik ini Al-Aslami ini, saya mohon berteman dengan Anda ya Rasulullah di dalam surga. Ya, jadi mintanya datang tanggung sahabat ini. Ketika Nabi tawarkan, mintalah kepadaku sesuatu. Ya dia minta, aku pengen berteman dengan engkau ya Rasulullah di surga. Nabi tanya, adakah selain itu? Kata beliau, tidak, cukup itu. Lalu Nabi bersabda, tolonglah aku untuk terkabulnya permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud atau sholat. Ya. Jadi Nabi minta tolong sama dia. Minta tolong ini bahasa halus sebenarnya kan. Nabi itu suruh, kalau ingin keinginan kamu itu mudah terkabul, banyakkan sholat, banyak sujud. Nah, itu mudah terkabul. Akan bersama Rasul. Perasaan aku tidak pernah dia sholat sunnah, habis sholat wajib, hilang balik. Ya, ya kita berpikiran yang buruk. Ya, dianggaplah dia tidak pernah sholat sunnah. Belum tentu. Malah sebaiknya kita berbaik sangka saja dengan saudara kita yang seperti itu. Mudah-mudahan dia memang sholat sunat di rumah. Nah, ya, kaidah umumnya seperti itu. Sehingga yang jadi sorotan kita
mestinya kepada saudara-saudara kita itu lebih ke salat wajib saja di masjid itu. Yang pentingnya ladon apa salat wajib dem tuh. Nah ya, ini penting kita biar, karena kalau tahu aturan ini kan enak. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita timbul buruk sangka. Itu umumnya dianjurkan lama berdiri, tapi ada beberapa sholat sunat yang memang Rasulullah anjurkan tidak disebutkan di situ lama berdiri, cepat aja. Seperti sholat sunat sebelum subuh itu cepat, disunahkannya cepat. Walaupun dia lebih baik dari dunia dan segala isinya, bukan lalu kita berpikir berarti kita lama-lamain gitu. Logika kita kan? Sebab kenapa? Balik-balik pedomannya kepada Nabi. Bagaimana Nabi melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Ternyata Nabi melakukannya dengan ringkas, dengan cepat. Ya. Kemudian boleh sholat sunat itu dengan duduk. Misalnya kita, maaf Bapak Ibu ya, kita kurang sehat, sholat di masjid, ya. Salat wajib kita kuat-kuatkan lah, karena mungkin tingkat sakit kita dikecek parahnya belum, agak-agak kurang sehat lah. Tahu-tahu misalnya habis salat wajib itu kita pengen salat sunat, nampaknya agak berdiri kok agak susah, agak berat kita misalkan. Nah itu kita salat sunatnya duduk, boleh. Terus pertanyaannya boleh nggak di masjid, walaupun tadi utamanya di rumah. Kalau pertanyaannya boleh, boleh ya. Urutannya beginilah. Sholat sunat itu utamanya di rumah, ya. Kalau di rumah kita khawatir banyak halangan nggak sholat sunat, malah kita pilih di masjid, boleh. Ya, itu lebih baik daripada ya di rumah kecil, di masjid tidak, ya kan? Nah, itu juga jangan begitu, jangan lalu memanfaatkan. Nanti tadi saya sampaikan sholat sunat utamanya di rumah. Oh pas banago, kita manfaatkan kalimat ini untuk tidak sholat sunat. Balik kalau ada sholat sunat, balik langsung nonton TV, balik langsung nengok HP. Itu salah juga. Ya, bisa jadi nih. Kalau kita salah paham, setan masuk nih dalam kajian gitu nih. Itu benar wa angko yang selama ini habis salat wajib pulang tuh walaupun udah salat. Kata setan kan, dapat alasan gitu. Padahal sampai rumah enggak ada salat sunat. Maka masih beruntung orang yang salat sunat di masjid ketimbang orang balik malah tidak salat gitu kan. Balik langsung habis salat wajib. Tapi rupanya di rumah tidak pernah salat sunat. Pas ditanya, ada salah ributnya. Ustaz kan ngecek kemarin salat sunat di rumah. Padahal kawan kita ada salat sunat. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama menyebutkan tanpa alasan pun seseorang boleh salat sunat duduk. Tidak ada sakit, tidak ada apa, habis salat wajib dia pilih aja salat sunat duduk, boleh ya. Jadi kalau nanti ada, itu sudah ada rujukannya kitab fikih sunnah ini. Saya sabi, tidak usah kita heboh pula. Siapa tahu kan ada yang mempraktikkan. Memang daripada dia tidak salat sunat, mending salat sunat duduk. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah salat malam sambil duduk ya. Ini hadis riwayat dari Imam Ahmad. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW membaca sambil duduk di waktu salat malam, kecuali ketika beliau telah memasuki usia-usia lanjut. Di saat itulah beliau membaca sambil duduk. Kemudian apabila telah tinggal 40 atau 30 ayat, beliau berdiri meneruskan bacaannya dan terus rukuk serta sujud. Jadi boleh juga rupanya diselang-seling, dicampur. Duduk dulu, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat panjang, kira-kira 40 ayat, tegak 30 ayat. Nah, baca terus baru rukuk, baru sujud dan seterusnya. Pembagian sholat sunat ada 2 secara garis besar, yaitu muqayyad, mutlak dan muqayyad. Sholat sunat itu 2 macam, mutlak dan muqayyad. Ini luas jadinya nih.
Salat sunat mutlak yang cemano. Ya. Salat mutlak ini cukup seseorang berniat salat saja. Imam Nawawi, muridnya Imam Syafi'i, menjelaskan seseorang yang melakukan salat sunat dan tidak menyebutkan berapa rakaat yang akan dilakukan dalam salatnya itu, boleh ia melakukan 1 rakaat lalu salam, ya, boleh pula menambahnya menjadi 2, 3, 100, 1000 rakaat dan seterusnya. Apabila seseorang salat sunat dengan bilangan rakaat yang tidak diketahuinya lalu salam, maka hal itu pun sah tanpa perselisihan pendapat para ulama. Demikian yang telah disepakati oleh golongan kami, tadi kami sebutkan di awal, mazhab Syafi'i, dan diuraikan pula oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab yang bernama Al-Imla. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan isnadnya bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu melakukan salat dengan rakaat yang banyak, dan setelah salam ditegur oleh Ahnaf bin Qais. Katanya, tahukah Anda, ini Abu Dzar ditanya oleh Ahnaf bin Qais, tahukah Anda bilangan rakaat dalam salat yang Anda lakukan tadi, apakah genap atau ganjil? Lalu Abu Dzar menjawab, jikalau saya tidak mengetahui berapa jumlah rakaatnya, maka cukuplah Allah mengetahuinya. Sebab saya pernah mendengar kekasihku Abul Qasim Nabi Muhammad SAW bersabda. Jadi begitu dia menyebut nama kekasihku Abul Qasim, ini Abu Dzar menangis. Dia teringat dengan Rasulullah, dia menangis, enggak kuasa menahan tangis. Seolah-olah masih terngiang, ya, Nabi bersabda kepada dia, gitu. Kemudian dilanjutkannya pembicaranya, saya pernah mendengar kekasihku Abul Qasim ini Muhammad SAW, karena anak tertuanya kan Qasim, ya, Qasim namanya. Tapi anak Rasulullah tidak ada yang hidup yang laki-laki, ya. Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atah. Tiada seorang hamba pun yang bersujud kepada Allah 1 kali melainkan diangkatlah ia oleh Allah derajatnya dan dihapuskan darinya 1 kesalahan. Ya. Jadi dari Abu Dzar, sahabat itu sudah melakukan salat sunat mutlak itu. Ya. Hadis riwayat Darimi dalam musnadnya dengan sanad yang sah. Hanya ada seorang yang oleh para ahli hadis diperselisihkan perihal adalahnya, keadilannya dalam meriwayatkan hadis. Ya. Ini seperti yang kami sampaikan tadi, persoalan hadis itu kadang sudah terjadi khilaf di kalangan ulama. Adapun salat sunat muqayyad itu ini tadi tak tahu, ya. Kemudian salat sunat muqayyad artinya terikat. Ada ikatan tertentu, misalnya mengikuti salat wajib. Nah, ini muqayyad namanya. Jadi muqayyad ini terbagi 2 lagi. Pertama disyariatkan, yang disyariatkan sebagai salat-salat sunat yang mengikuti salat fardu. Inilah yang kita kenal dengan salat sunat rawatib. Yang kedua, yang disyariatkan bukan, ini bedanya, yang disyariatkan tapi bukan sebagai salat sunat yang mengikuti salat-salat fardu. Yang mengikuti salat fardu rawatib itu yang subuh, zuhur, maghrib, isya. Rakaatnya ada 2 riwayat. Ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 12. Jadi riwayat yang menyebutkan rawatib itu ada 2. Ada 10, ada 12. Ibnu Umar memberi kesaksian Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang 10 rakaat. 10 rakaat, ya. Apa itu 10 itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sesudah isya. Kita juga banyak melakukan seperti ini, kan? 10 ini yang banyak, ya. Ada riwayat lain menyebutkan 12. Hadis ini dua-duanya sahih. 12 ini 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur,
udah 8 dia. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, jadinya 12. Apa bedanya 10 dengan 12? Kalau riwayat yang 12 itu ada janji dari Rasulullah. Ya, siapa yang bisa menjaga salat rawatib 12 rakaat itu, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Itu aja bedanya. Yang 10 nggak ada fadilah seperti itu disebutkan. Tapi yang pas 12 disebutkan ada fadilah itu. Ya, disebutkan ada fadilah itu. Itu aja bedanya. Tapi yang jelas orang-orang sholat sunnah. Nah itu, kalau 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, dia masuk kategori disyariatkan tapi bukan sebagai bagian dari sunat rawatib. Dia disyariatkan ada, ya, tapi tidak termasuk rawatib. Maksud kami nyampaikan ini, sholat sunat itu bukan hanya yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Rawatib ini muakkad, yang bukan rawatib, tidak tergolong rawatib ini termasuk ghairu muakkad. Dia ada, nggak boleh nggak ada. Di masa dari masa Rasulullah pun sudah ada. Maka jangan kita berpikir menghilangkannya. Apalagi maaf sebagai pengurus, kami sebagai pengurus pilih yang rawatib aja, silakan. Tapi kan nggak semua orang kayak pengurus. Mungkin ada jamaah yang mau sholat ke masjid ini dia pengen sunat sebelum asar, mungkin pengen sunat sebelum maghrib, pengen sunat sebelum isya, ya. Dan di masa Nabi pengelolaan ibadah, manajemen ibadah juga seperti itu. Nggak ada. Rasulullah, para sahabat, bahkan sampai hari ini di Makkah Madinah itu, ya, praktik ibadah di masjid itu yang berubah dari kebiasaan Rasulullah dan para sahabat. Yaitu apa? Habis azan kasih jeda waktu. Kasih jeda waktu. Subuh itu paling lama. Subuh itu saya perkirakan ras-rasanya pernah ada yang setengah jam tuh saya tengok. Paling lama tuh setengah jam. 20 menit tuh mungkin nyaris nggak ada kalau untuk subuh. Antara 25 menit sampai setengah jam. Kalau nggak percaya nanti kalau ada bapak ibu yang berangkat haji atau umroh, boleh ditesnya. Kalau bawa jam, tengok azan jam berapa, tengok komatnya nanti. Tengok komatnya. Kalau ada 20 menit itu cepetnya tuh. Habis azan 20 menit komat kan subuh, cepat itu. Antara 25 menit sampai setengah jam. Ya. Komatnya udah kayak gini nah. Tanyalah sama jemaah, lah nampak terang macam ini kadang komat. Ini udah nampak nih terang langit. Di Mekah kadang-kadang kayak gini nih komatnya, baru sholat subuh. Ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini ada sholat muqayyad yang terikat itu 2, disyariatkan mengikuti sholat wajib, kemudian disyariatkan tapi tidak tergolong yang mengikuti sholat wajib, sholat fardu, ya. Pertama, sholat yang muqayyad ini sholat sunat fajar. Sholat sunat rawatib ini sholat sunat fajar. Keutamaan kita sudah tahu, ya. Saya sampaikan yang kira-kira belum tahu aja untuk memperkuat. Beliau suka meringankan bacaan dalam 2 rakaat sholat sunat fajar. Dari Hafsah, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat fajar sebelum subuh di rumahku. Kata Hafsah, dia sholat sunat 2 rakaat di rumah dan beliau melakukannya dengan cepat sekali. Hafsah nih, beliau melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, kata Hafsah, Rasulullah ini sangat cepat sekali. Nafi berkata, Abdullah bin Umar juga melakukannya dengan cepat. Cepat tuh bukan berarti bukan enggak tumanina. Cepat tuh tetap tumanina. Ya, jangan salah paham nanti. Cepat dengan ghairu tumanina beda. Ya. Nah, tapi cepatnya ini tetap tumanina. Jadi baca berdiri, ya, baca sampai surat Al-Kafirun disebutkan dalam riwayat rakaat pertama, ruku', Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Jadi ada tenangnya. Ada tenangnya minimal 1 kali bacaan tasbih kata Allah. Itu standar tumanina.
Satu kali subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma fili sami Allahu liman hamidah wa lakal hamdu. Kemudian sujud. Sujudnya tetap ada jeda sujudnya. Kemudian duduk antara dua sujud tetap ada jedanya. Jadi bukan lentur ya, kayak cacing. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Yang bacaannya tuh bukan lagi di posisinya, tapi sudah sambil jalan kawan. Nah itu tidak tumanina. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Langsung sambil Allahumma hamida rabbana walakal hamdu. Allah sambil jalan bacanya. Tidak boleh. Ya. Ibu, hati-hati Bu. Bacanya itulah di posisinya. Kalau kita baca doa ruku, lah ruku, baru baca doa ruku. Jangan menuju ruku lah baca doa ruku, baru menuju. Allahu akbar, subhanallah. Lah ruku dulu posisi gitu, baru dibaca doa ruku itu. Ya. Maaf, saya lebih setuju orang tuh gerakannya cepat. Allahu akbar, tenang dia baca ruku. Daripada orang tuh santai kayaknya. Tapi iyo bacanya sambil jalan. Allahu akbar. Amin Allah. Kayaknya pelan gitu. Tapi nya baca sambil jalan. Ya, sambil jalan. Sujud. Pastikan dulu. Kalau kita gak cepet sujud, lah posisi sujud baru kita baca doa sujudnya. Allahu akbar, lah duduk antara dua sujud, baru kita baca bacaan duduk antara dua sujud itu. Jangan sambil jalan. Ya. Itu ya. Cepat. Jadi Nabi SAW melakukan sholat sunat 2 rakaat ini cepat. Sehingga kalau kita melakukannya cepat juga seperti Nabi, kita dapat sunnah melakukan cepatnya seperti Nabi. Apa enggak boleh kita lambatkan? Boleh. Aku enggak bertenang nih 2 rakaat sebelum subuh tuh Pak Ustaz. Aku enggak baca surat Al-A'la. Boleh dah? Boleh. Apa pula tak boleh? Boleh. Ya. Nah, cuman sunnahnya Nabi, kalau kita bicara sunnah Pak, kita nggak bicara ringkas dan lama, kita nggak bicara cepat dan lambat, tapi kita bicara mengikuti Nabi. Kalau kita bicara sunnah begitu, ya, jangan sunnah versi kita, yang sunnah itu yang lama Pak Ustaz, nah, tidak bisa. Sunnahnya Nabi cepat ya cepat. Ya. Kemudian surat Al-Kafirun di rakaat pertama, surat Al-Ikhlas di rakaat kedua ya. Kemudian berbaring sesudah sholat sunat fajar. Ini ada pembicaraan di sini, ada penjelasan. Di masa Rasulullah ini bayangan buat kita. Nabi itu habis sholat sunat fajar, dia sampai berbaring. Cuman Aisyah beri kesaksian, ini dilakukan Nabi di rumah, sholat sunat di rumah. Dia berbaring. Adapun berbaring sesudah sholat sunat di masjid, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh ya, itu khilaf di kalangan ulama. Kebanyakannya mengatakan ya tidak dianjurkan, karena yang dianjurkan ya sama seperti Nabi di rumah. Tapi Imam Ahmad mengatakan seandainya aku melihat orang melakukan itu, aku tidak mempermasalahkannya. Habis sholat sunat di masjidnya berbaring. Nah, pelajarannya sampai berbaring ini menunjukkan bahwa memang di masa Nabi jeda antara sholat azan subuh dengan sunatnya ini menunjukkan begitu kan, bahwa memang lama. Tidak salah Mekah itu ya melebihkan lamanya jeda azan subuh ke qomatnya ketimbang azan-azan sholat yang lain, karena memang di masa Rasulullah juga sudah begitu ya, sudah ada dalilnya gitu. Kemudian sholatnya cepat, tapi waktunya lama dikasih orang. Dan itu masuk akal Bapak Ibu ya. Karena subuh ini kan namanya orang dari bangun tidur. Mungkin ada yang malamnya kerja gak break bangun.
Kemudian maaf ada yang junub, Pak, nak mandi dulu, iya kan? Butuh waktu kalau ya Pak Ustadz kurung kita sholat subuh. Nah, dan macam itu cara mikirnya. Kalau nak ngikuti tobo itu, nak nunggu orang junub mandi pula dulu, memang begitulah. Amun nak bijak, Islam itu bijak. Maka kita yang lebih duluan hadir ke masjid, pahala kita lebih banyak, Pak. Kalau kita sabar, ikhlas, nunggu kawan-kawan kita yang agak telat dari kita dapat pahalanya. Semakin lama kita nunggu, semakin lama kita dihitung sholat terus kan? Ya, karena Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, tidaklah seseorang menunggu didirikannya sholat, ya, tidaklah seseorang menunggu didirikannya sholat walaupun dia duduk, kecuali dia selalu dihitung sholat. Kita duduk aja tuh, diam, cuman tadabbur, merenung, cak mana kita istighfar, itu dihitung sholat terus kita, Pak, sampai komat, ya. Nah, kalau tidak sabaran, jangan sunnahnya yang kita paksakan harus sesuai dengan kita, ya. Kitonya yang ngakali, biar tak lama dari masjid. Saya tak suka lama dari masjid, setengah jam. Ya udah, nanti aja sholat sunnahnya di rumah. Kira-kira nak komat baru berangkat ke masjid. Sama dengan waktu saya menyampaikan ada jeda antara azan dan qomat maghrib di Masjid Muhammadiyah Prapto. Wah, itu lebih dahsyat lagi alasan rombongan itu, saudara-saudara kita itu. Ustadz, maaf Ustadz, kayaknya di Prapto ini nggak cocok Ustadz. Habis azan itu nggak langsung qomat tuh nggak cocok. Saya dibilang gitu, Pak. Alasannya apa? Kami kok banyak jualan di Prapto, Ustadz. Iya. Kalau dikasih jeda pula lagi alamonian jualan kami tinggal di Malengkawan pula. Jadi sunnah kata Ustaz tadi tidak cocok untuk di sini tuh Ustaz. Nah, jangan macam itu saya kata. Jangan sunnahnya kita geser karena apa? Karena kebutuhan kita. Kita tinggal ngakali kalau bapak merasa lama nunggu dari awal azan sampai qomat karena ada jeda lagi, ya kelak aja masjidnya. Kira-kira nak qomat, apa ke masjid biar jualan tak lama tinggal. Tapi jangan sunnahnya bapak paksakan dihilangkan. Kitanya ngikuti sunnah, jangan sunnahnya ngikuti kita. Kalau sunnahnya ngikut kita habis, Nabi ngikut kita tuh balik jadinya. Harusnya kita ngikut Nabi, Nabi ngikut kita jadinya kan. Nah, jadi itu jamaah kejadian seperti itu. Sama dengan tadi, seandainya masjid kita mengambil keputusan kita untuk subuh setelah dengar ceramah Ustaz Mulko 15 menit habis azan baru qomat. Saya misal ini, misal tidak apa-apa Pak, tidak masalah ya. Yang tadinya mungkin orang tidak bisa ke masjid dengan waktu yang jeda agak lama, jadi bisa ke masjid, jadi bertambah ke masjid. Nah kita yang mengambil kebijakan itu ikhlas, itu kita otomatis bertambah juga pahala kita insyaallah. Ya insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu kayaknya. Ada yang mau bertanya silakan. Ya Pak. Ya, boleh Pak. Pertama saya pernah pengalaman ya Pak. Ya. Saya guru ngaji di rumah. Ya. Maghrib di rumah kan. Ya. Jadi tiba-tiba saya jadi imam. Maka saya imam itu rakaatnya cuma 2 rakaat salah. Jadi murid saya itu, Pak kenapa 2 rakaat salah? Macam cara itu? Oh iya kan. Karena anak-anak ya Pak ya. Iya, anak-anak. Kalau orang tua kan tahu subhanallah katanya. Ini kan anak-anak ngaji, tentunya tidak tahu yang subhanallah itu tadi. Cuman yang sudah sholatnya tegur, Pak, kenapa baru dulu Pak? Jadi itu suruh bagaimana? Boleh. Ini pernah juga kejadian kejadian sama Rasulullah sendiri. Waktu itu sholat zuhur. Ada yang mengatakan sholat zuhur. Dia sholat cuma 2 rakaat. Jadi kata sahabat setelah Rasulullah salam, Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasulullah, apakah kita ini sholat di qasar atau sholat normal? Maka kata Rasulullah, sholat normal. Nah, kemudian sahabat yang bertanya ini tadi ya mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, sholat tadi baru 2 rakaat. Ya. Lantas Nabi bertanya ke sahabat yang lain, nggak cukup dari 1 orang ini aja. Sahabat yang lain kan pilih diam, ngikut aja lah. Kalau Nabi 2 itu 2 gitu kan. Tidak usah banyak protes. Yang seorang kok memberanikan diri nanyo gitu kan.
Nah Nabi ini biar mantap dia ditanyanya lain. Cak mano yang lain? Betul saya tadi 2 rakaat salatnya cuman. Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Kau tadi baru salat 2 rakaat. Oh udah kalau begitu kita masuk lagi ke masjid. Diajak lagi salat oleh Rasulullah, ditambah lagi 2 rakaat. Lalu Rasulullah melakukan sujud sahwi di akhirnya. Jadi boleh Pak masuk lagi ke Bapak tadi takbir lagi. Ayo nak kita tambah 1 rakaat lagi. Tapi nanti di akhir di dekat salam itu menjelang Bapak salam ini Bapak sujud lagi dua kali. Habis sujud duduk. Nah setelah duduk sujud 2 kali langsung salam. Kalian ikut aja lah kecek anak ngaji itu kalian ikut saja nanti Bapak. Nah, caranya seperti itu. Jadi saya suruh salat masing-masing dulu. Nah, itu kurang pas. Nah, berarti lain kali kalau kejadian lagi Pak, itu Bapak ajak berjamaah lagi karena tadi judulnya berjamaah kan? Ajak lagi berjamaah, jangan masing-masing. Ini kalau kejadian di umum, jangan imamnya berkere, lah 2-3 orang cek, yo kurang Pak. Saya yakin cukup. Kalau kalian merasa kurang, tambahlah dewe. Tidak bisa. Lah 3 yang beri kesaksian masuk kita tidak berkere juga. Tidak berapa lagi kan? Tidak mungkin kepala 3 lebih benar daripada kepala 1. Ini saya pernah juga kejadian Bapak Ibu di satu masjid lah ya, waktu itu Ramadan. Jadi saya sholat tarawih itu 4-4-3 di situ. Jadi saya sholat 4 rakaat Pak. Ada jamaah nih yang lupa. Bukan kami imamnya lupa, jamaahnya yang lupa Pak. Begitu 4 rakaat, saya tahiyat akhir kan. 4 rakaat tahiyat akhir. Kata jamaah di belakang, subhanallah, kata Pak Haji dia, subhanallah katanya. Saya jadi deg-degan. Apa salah saya ini? Di mana kurangnya? Saya ingatnya rakaat ke-1 baca surat itu, rakaat ke-2 baca surat itu, rakaat ke-3 baca surat itu, rakaat ke-4 baca surat itu. Ya, saya sempat terdiam. Belum saya langsung bangun. Habis Pak Haji kau subhanallah, yang lain belum kan? Ada bapak seorang lagi ngikut-ngikut. Subhanallah katanya, lah 2 orang. Iya terpengaruh sama bapak yang satu ini. Yang lain tidak. Saya diam, saya tunggu. Ini ada tambahan lagi apa enggak nih? Tambahan suara kan? Tidak ada, berdua itulah. Diam aja. Subhanallah katanya. Saya lanjut tahiyat ya. Sampai saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Haji tadi bilang, iya kurang sholat kita jadinya kata Bapak tadi. Jadi untuk meyakinkan, saya udah yakin, tapi biar lebih meyakinkan saya dan Bapak Haji yang berdua ini tadi, saya tanya jamaah yang lain. Bapak Ibu, Bapak-bapak, kurang apa cukup sholat kita tadi? Cukup Pak Ustaz, cukup pas 4 tadi. Ngecek kalau 4. Iya itulah saya juga tadi. Saya bilang sama bapak itu, rakaat pertama tadi saya baca surat ini, iya kan? Saya pelan-pelan. Oh iya dah. Rakaat kedua ikut suratnya tadi. Rakaat ketiga ikut suratnya. Rakaat keempat ikut. Perasaan saya lepas lah 4 kan. Iya Ustaz, lepas tadi 4 kata yang lain kan. Diam baik bapak kata tadi lagi yang 2. Ini imam harus pede juga. Kalau udah pede 4, jangan cepat-cepat ya. Kalau cuma 1 yang bilang subhanallah lah terpengaruh lah itu jangan. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan seandainya aku ngikut bapak tadi. Kacau beliau sholat itu jadinya. Jelas kacau Pak. Ngapa kacau? Yang ngecek subhanallah, saya tegak, yang lain kelak subhanallah. Saya tegak kan? Tegak, saya nak nambah seterkat. Subhanallah kata yang lain kan? Saya duduk lagi, subhanallah kata yang 2 itu. Lah bingung lah saya, mana lah lari lagi ni. Saya duduk subhanallah 2 orang, tegak subhanallah semasjid. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah, ini betul-betul kejadian. Makanya kita makmum juga ambil pelajaran. Jangan cepet-cepet subhanallah kalau belum yakin ya imam tu salah. Kecuali kita yakin yang salah imam tu baru. Tapi kalau kita sendiri tidak yakin ini imam ini kurang,
Enggak usah lah kita ngecek subhanallah kayak tadi itu. Yo, kasihan Pak Imamnya jadi bingung. Ya, silakan. Jadi terjadi di sini, ini pun belum lama. Ya, ya. Kami sholat jenazah. Agak sholat jenazah itu 4 takbir. Ya. Jadi pada waktu itu saya konsentrasi ke sholat itu. Saya merasa bahwa sholat itu sudah 5 takbir. Tapi yang lain tidak, subhanallah. Saya juga apa yang jangan cepat-cepat tadi kan. Iya. Tetapi saya tidak angkat tangan untuk takbir yang kelima itu tidak. Iya. Akhirnya salam. Terus saya cari informasi dengan teman yang lain. Berapa kira takbir tadi? Kita kan berapa takbir? Berapa ini? Nah, ada juga tahu. Tapi waktu Rasul itu tidak di situ, dengan saja terjadilah 5 takbir. Iya. Nah, yang seperti ini posisi saya itu Iya. berdosa atau tidak membiarkan. Sementara saya nak mau ngomong ke Allah Akbar, harus saya saja yang tidak perlu saya Ada kalau saya kekhawatiran. sendiri misalkan sementara yang lain menganggapnya berempat, jadi rame berbeda. Iya. Saya memikirkan apa berdosa atau tidak saya membiarkan itu. Insya Allah tidak, karena sunnahnya mengenai sholat, bagaimana sujud sahwinya sholat jenazah juga belum pernah contoh. Ada contoh dari Nabi kan? Jadi insya Allah yang seperti itu, kalau saya pahami, ada di syariat ini namanya ma'fu, dimaafkan oleh Allah SWT. Ya, yang seperti itu insya Allah dimaafkan. Nah, kalau dibayar sujud sahwi belum lah kan, nggak perlu dalil lagi gitu kan? Dari mana ini salah sholat jenazah pakai sujud sahwi gitu kan? Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu lagak resah napanya, ibu-ibu sebaiknya jangan pulang dulu. Karena apa? Sholat sunat 2 rakaat pas terbit matahari sholat dulu itu dapat pahala haji dan umroh sempurna. Ya, dapat. Tapi nampaknya wudhu ibu-ibu itu biarlah. Ya. Nah, ya. Silakan. Sholat rawatib itu kan boleh tidak dikerjakan sebelum azan. Oh ya. Terus mana yang dilakukan? Kalau kita berpikir sholat tahiyatul masjid. Ya. Rawatib. Oh iya. Contoh subuh tadi dah. Subuh datang ke masjid, jatah kita sholat kira-kira cuma 2 rakaat. Nah, yang mana? Tahiyatul masjid apa rawatib atau sunat fajar ya. Jawaban pertama, bolehkah sholat sunat rawatib itu sebelum azan? Jawabannya tidak boleh. Berdasarkan sunnah Nabi, namanya sunnah rawatib itu berlakunya waktunya sesudah azan. Ya, sesudah azan. Kalau sebelum azan bukan rawatib, mungkin tahiyatul masjid atau sholat apalah yang lainnya, sholat sunat tatawwu boleh. Kita begitu sampai di masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Daripada duduk aja, sholat sunat banyak-banyak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai azan, boleh. Ya, yang nyata ada itu sholat sunat, kita mungkin pernah dengar juga. Sholat sunat menunggu khotib naik mimbar, itu memang ada. Itu masuk kategori sunat tatawwu. Jadi judulnya apa? Sengaja aku sholat karena Allah. Sholat sunat karena Allah. Tak perlu disebut namanya apa, tak perlu. Itulah sholat sunat mutlak itu. Boleh Pak. Jadi jangan cepet-cepet kita dengan tahunya dari kitab fikih sunnah ini, jangan cepet-cepet kita menganggap aneh. Misalnya ada orang sholat aja 2 rakaat, ulang-ulang aja kan, sholat apa dia lah bapak itu. Berarti sholat sunat mutlak. Tujuannya untuk menambah pahala saja, ya, menambah tabungan sholat sunat yang insya Allah nanti bisa menambah sholat. Kemudian yang mana duluan, tahiyatul masjid atau sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Ya, kalau saya memilih pendapat sholat sunat sebelum subuh niatkan. Jangan sholat sunat rawatib. Kalau harus memilih salah satu, kenapa? Sholat sunat sebelum subuh itu pahalanya kan dijanjikan Rasulullah besar,
lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kemudian ulama dari mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa ketika seseorang sholat sunat rawatib itu sudah memadai untuk sholat tahiyatul masjidnya. Jadi tanpa dia melakukan sholat tahiyatul masjid pun itu dia tidak melanggar hadis yang mengatakan kalau kalian masuk masjid jangan langsung duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat dulu. Kan itu. Nah, malah ada yang berpendapat bolehnya digabung tahiyatul masjid langsung digabung niatnya dengan sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sampai ada yang berpendapat begitu dari golongan mazhab Syafi'i. Ya, boleh digabung. Yang penting sama-sama sunat. Memang sama-sama sunat. Yang nggak boleh digabung itu satu wajib, satu sunat. Nggak boleh digabung. Ganti ganti puasa wajib Ramadan digabung dengan puasa 6, nggak boleh. Nggak boleh. Puasa 6 aja. Ganti hari lain. Gitu. Ya, itu pendapat yang kuat. Jadi rakaat yang saat sunat atau wajib dengan salat atau wajib tadi 2 rakaat apa rakaat? Yang sebelum yang digabung tadi 2 rakaat Pak. Namanya digabung. Karena kan mepet, waktunya kan mepet Pak. Jadi dia masuk masjid ini, dia sudah azan subuh masuk masjid, dia kan waktu udah mepet. Tidak mungkin bisa ngerjakan 2 rakaat 2 kali, tidak bisa. Ya karena cuma mungkin 2 menit lagi kan 3 menit, tidak bisa, tidak terkejar Pak. Nanti terlalu cepat itu kalau kita kejarkan. Ya boleh digabung. Kalau nggak mau digabung, niatkan saja untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh daripada sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, ada lagi, tidak apa-apa ya, sepakat ya. Ada lagi. Seru nih nampaknya nih. Terima kasih Pak. Ya. Ini sholat misalnya rawatib sebelum subuh. Setelah kita terlambat orang azan kan tidak masih agak panjang nih dengan 12 menit atau lebih gitu. Jadi setelah orang azan kita di rumah duduk, kita sholat rawatib sebelum subuh di rumah. Ya. Setelah di masjid tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Artinya ini apakah mengurangi pahala dari sholat sunnah atau tidak? Tidak. Nggak ada aturannya harus tahiyatul masjid dulu baru sholat sunat sebelum subuh, nggak ada. Dan Nabi memang berlaku seperti itu. Nabi itu habis azan dia kan di rumahnya, dia sholat sunat sebelum subuh itu ya di rumahnya. Kalau dia ke masjid memungkinkan tahiyatul masjid karena belum langsung dimulai qomat, dia tahiyatul masjid. Rasulullah. Betul Pak, nggak ngurangi pahala nggak. Artinya tidak mesti mindset kita urutannya harus tahiyatul masjid dulu kan maksud Bapak itu, baru sholat sunat sebelum subuh. Enggak ada kaitan, dia terpisah. Sholat tahiyatul masjid itu kan disyariatkan ketika masuk masjid. Sholat sunat sebelum subuh disyariatkan sesudah azan sebelum qomat. Mau pilih di rumah, mau duluan dari tahiyatul masjid, itu nggak masalah, dia terpisah. Ya, terpisah, nggak ada berkait nggak. Bukan satu paket, ya, maksud saya itu. Bukan paketnya harus tahiyatul masjid dulu baru. Bukan ya, bukan. Cukup? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ini bapak-bapak terus yang disebut tadi, jadi ibu kok kurang saya sebut tadi, terlalu banyak balik. Sehingga ibu-ibu juga kadang nanya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini dapat menambah kemantapan kita ya dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita lakukan dan bisa memperjelas, menambah wawasan kita lagi untuk melakukan sholat sunat, mengenai sholat sunat. Salah kurang mohon maaf, ya Allah yang sempurna. Mari kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.